Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gede Kasatya Kusuma dengan NIM 2570121182. Saya dari regular class. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan menyebutkan bagian atau struktur-struktur dari sistem kardiovaskular, tepatnya pada bagian bagian jantung. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian dari struktur sistem kardiovaskular ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu paham terminologi dalam penyebutan struktur-struktur dari bagian ini. Jadi yang pertama itu ada bagian atas. Nah, bagian atas itu disebut dengan superior, sedangkan bagian bawah disebut dengan inferior. Lalu ada bagian kiri, disebut dengan sinistra, ataupun bisa tergantung dari kata bagian awalnya. Contohnya itu atrium, kata sinistra dapat berganti menjadi sinistrum. Lalu bagian kanan itu disebut dengan dextra, sama seperti sinistra. Jadi kata dextra ini dapat berganti sesuai dengan bagian-bagian yang kita sebutkan. Contohnya atrium, kata dextra dapat berganti menjadi dextrum. Baik, sekian. Kita akan lanjut ke bagian-bagian dari struktur sistem kardiovaskular. Nah, jadi sistem kardiovaskular yang akan saya bahas itu terdiri dari pembuluh darah dan juga jantung. Jadi seperti yang kita tahu bahwa jantung ini tuh memiliki fungsi untuk memompa darah dalam proses pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dan nantinya akan ditukar dengan darah yang kaya akan oksigen. Nah, jadi yang pertama, dalam jantung ini terdapat pembuluh darah yang disebut dengan vena cava superior yang berada di atas dan vena cava inferior yang berada di bagian bawah. Jadi vena ini tuh berfungsi untuk membawa darah yang mengandung karbon dioksida ke dalam jantung, khususnya untuk vena cava superior itu membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari tubuh bagian atas, dan vena cava inferior itu membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari tubuh bagian bawah. Lalu darah ini pertama akan ditampung dalam atrium dextrum atau kita kenal dengan serambi kanan. Lalu setelah itu, darah yang telah ditampung di atrium dextrum akan dipompa menuju ke ventriculus dexter melewati katup valva tricuspidalis. Nah, katup ini disebut valva tricuspidalis karena kan dia memiliki 3 katup utama, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, jadi ventriculus dexter ini juga mungkin kita kenal dengan nama bilik kanan. Ini tuh berfungsi untuk memompa darah menuju ke paru-paru melewati arteri pulmoneri. Jadi darah yang mengandung karbon dioksida akan dipompa terlebih dahulu ke dalam paru-paru untuk melakukan pertukaran dengan oksigen. Lalu darah yang telah masuk ke paru-paru dan melakukan pertukaran dengan oksigen akan masuk ke dalam jantung melewati vena pulmoneri. Nah, yang ini itu namanya vena pulmoneri sinister. Yang ini vena pulmonari dexter. Lalu sebelum masuk ke dalam jantung, darah yang kaya akan oksigen ini akan ditampung terlebih dahulu di
dalam atrium sinistrum. Ini dia bagian dari atrium sinistrum. Setelah itu, darah yang mengandung kaya dengan oksigen akan dipompa ke dalam ventriculus sinister melewati katup valva biccuspidalis's. Jadi katup ini tuh disebut dengan katup valva biccuspidalis's dikarenakan dia memiliki dua katup. Nah, lalu darah yang sudah berada di dalam ventriculus sinister, ini dia ventriculus sinister, ini akan dipompa langsung ke dalam aorta untuk dialirkan ke seluruh tubuh kita. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari bagian yang dapat saya sampaikan. Jadi sedikit tips dari saya untuk kalian mengingat atau menghafal dari bagian jantung ini adalah terlebih dahulu kalian tuh memahami proses terjadinya pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang akan mengandung banyak oksigen. Dari mana awalnya itu darah masuk ke dalam jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior, hingga akhirnya darah dipompa keluar ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, dengan kalian memahami dari sistem pertukaran darah ini, jadinya kalian tidak akan lupa jika kalian menyebutkan proses tersebut dari awal hingga akhir darah itu dipompa ke seluruh tubuh. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan dan kurangnya informasi yang saya berikan. Mungkin jika kalian ada pertanyaan bisa kalian tambahkan di kolom komentar, dan mungkin jika saya mampu menjawabnya, saya akan menjawabnya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.